Oke, kuliah kita terakhir itu menghitung hampiran sebuah fungsi memakai jumlah Riemann kiri dan Riemann kanan. Nah, belum menghitung, mengilustrasikan aja ya yang Archimedes itu. Nah, kemudian kemarin udah diperlihatkan di sini jumlah Riemann kiri, Riemann kanan sama Riemann tengah. Itu bahwa kalau ini sebuah kurva yang dibatasi oleh X sama dengan A sampai B, di sini 1 sampai 3 dan sumbu X. Ini kita hampiri dengan persegi panjang kuning ini. Persegi panjangnya pembentukannya bisa tingginya berdasarkan ujung kirinya gitu ya di setiap subinterval. Kalau yang B ini berdasarkan ujung kanannya gitu. Dan yang C berdasarkan titik tengahnya. Kita lihat yang mau pakai yang manapun, kalau persegi panjang kuningnya dibuat banyak tuh dengan cara membagi ini subintervalnya makin banyak. Makin kurus-kurus persegi panjangnya, nanti makin mendekati luas di bawah kurva ini. Kalau yang ini kan kelebihannya yang ungu ini. Kalau diperhalus, artinya persegi panjangnya diperbanyak, nanti yang ungunya makin sedikit. Kekurangannya itu. Oke, kita akan ngitung sekarang betul-betul hitungannya. Jadi diberikan daerah yang dibatasi grafik ini, ya. Gambarnya nggak terlalu penting mengetahui gambarnya. Mau digambar sembarangan juga boleh. Pokoknya fungsi ini. Kemudian garis X sama dengan 1 sampai 3 dan sumbu X. Jadi daerahnya yang warna krem ini. Nah, misalkan luasnya L. Tentunya L ini konstanta ya. Luas daerah itu ya. Oh ya, Ival, saya udah terlalu jenuh nih dengan ngorek. Oke. Luasnya L, mau kita hitung, belum tahu. Nah, caranya dihampiri dulu. Dengan yang pertama kita akan hitung pakai metode jumlah Riemann kiri. Jadi caranya sebagai berikut. Interval 1-3, kalau nanti konsep integral, intervalnya AB itu ya, ini 1-3 udah spesifik. Kita bagi atas N bagian. Jadi interval ini 1-3 saya bagi-bagi atas N bagian. Ngebagi-baginya saya bikin sama lebar. Kalau di konsep umum nanti integral ngebaginya nggak perlu sama lebar, boleh beda-beda. Maka kalau ini lebarnya saya sebut delta X. Oh ya, ini dikasih label yang paling kiri X0, X1, X2, sampai yang terakhir Xn gitu ya. Ada sebanyak N subinterval. Delta X ukurannya berapa? Kalau ini intervalnya 1 sampai 3, delta X-nya berapa? Yang gini aja ditanya gitu ya. Oke. 3 bagi 1 bagi N. Panjang interval dibagi N gitu ya. Oke. Nah, ini. Nah, nanti untuk konvensi sampai semester 2, yang dimaksud delta X itu adalah ini ya. Sebenarnya sama aja kalau saya nulis ini juga. Tapi kita biasakan pakai notasi ini. Delta X itu adalah ini. Nah. Oke, ini udah dihitung. Tadi 3 min 1 per N atau 2 per N. Kemudian ini. Kita lihat gini. X0 kan 1. X1, ini X1 adalah X0 ditambah delta X, betul? Ya, ini X0, ini X1, ini kan lebarnya delta X. X2 sama dengan X0 ditambah delta X, tambah 2 delta X, betul?
secara umum X yang ke I, X0 ditambah I delta X. Gitu ya. Oke, jadilah ini. Elizabeth, paham nggak? Oke. Silalahi, paham nggak? Nah. Yang muka-mukanya aneh itu saya apal. Yang mukanya normal kayak belakang si Elizabeth saya udah lupa. Nah. Jadi kamu normal. Oke, delta X-nya saya ganti dengan 2 per N menjadi 1 tambah 2I per N. Ini akan dipakai untuk ngitung nanti. X yang ke I ini ya. Terus, nah, perhatikan subinterval yang ke I. Ini juga perjanjian. Bahwa yang paling depan, ini namanya subinterval yang ke-1. Ini nama yang berikutnya subinterval yang kedua. Ini subinterval yang ketiga. Kalau yang ke I batasnya apa? Ini udah ditulis. Ini lihat. Kalau yang ke-1 ini. Ininya X1 di kanannya ya. Yang kedua ini. Kalau yang ke I ininya harus XI. Ini XI min 1. Gitu? Nah, itu adalah ini. Gambarnya kecil. Coba kita lihat gedein. Supaya kelihatan. Ini ya. Yang saya gambar ini XI min 1 sampai XI. Kemudian kita akan bikin persegi panjang. Di subinterval ini aja 1 ya. Pakai ujung kirinya. Nah, bikin. Ini kan dari tadi kok nggak bisa geser. Entah kenapa. Harus pakai ininya. Nah, jadi di interval yang ke I, saya bikin persegi panjang berdasarkan ujung kirinya. Karena mau menghitung jumlah riman kiri. Tingginya adalah ini, betul? Nilai fungsi di titik XI min 1. Maka luasnya adalah ini kali ini, betul? Ah, hitungan SD. Luasnya saya namakan delta Sn. Oke. Nilai fungsi di ujung kiri kali ini. Nah, kita lakukan membuat yang seperti biru ini di semua subinterval. Di semua subinterval ini. Jadi di interval yang ke-1, ini ujung kirinya, ini lebarnya delta X, bikin persegi panjang. Interval kedua berdasarkan ujung kirinya. Gitu ya. Interval ketiga berdasarkan ujung kirinya. Nah, kita akan hitung luas yang hijau ini semua, termasuk yang biru ya. Maka kalau dihitung apa? Kita lihat. Kalau satu buah namanya delta Sn, kalau seluruhnya kita namakan Sn. Sn. Jadi interval ke-1 apa? F X0 ya. Delta X. Interval kedua X1, betul? Delta X, kalau ujung kirinya. Sampai yang terakhir apa? Hah? N-1 ujung kirinya kan? Ini N-1 kali delta X. Oke, kita hitung. Oh ya, nanya dulu saya. Sn sama L besar mana? L itu luas di bawah, yang krem, yang di bawah kurva biru. Berapapun N-nya selalu gini, betul? Oke, nanti dipakai. Hitung di sini. Ini adalah yang barusan Sn. Oke. Nah, yang ini mau saya tulis dalam bentuk sigma. Sigma, kalau sigma tuh indeksnya terserah kita. Mau mulai dari berapa? Mulai dari 1 boleh. Ini ada sebanyak N suku. F, ini harus X apa? Enggak, kalau I jadi X1 dong mulainya. I min 1, betul? Supaya X0.
Gitu kan? Nanti kalau I-nya sama dengan N, ini XN min 1 kan? Gitu. Mau nulis indeksnya dari min 5 boleh. Kalau min 5 ini berarti sampai berapa ya atasnya? Dikurangi 6 berarti ya. N min 6 ya. Kalau nggak salah ngitung. Ini F apa? I tambah 5 ya. Betul? Kan harus mulainya kalau I-nya paling kecil, dia harus jadi 0 kan? Ini fx 0. Jadi sigma itu indeksnya bisa kita ubah-ubah. Ya ininya menyesuaikan. Nah ini saya maunya dari 1. Maka ini mulai dari xi min 1. Gitu ya. Oke, paham? Tidak. Tapi jalan terus aja, jangan ditanya. Meskipun nggak paham. Kemudian fungsinya lihat tadi. X kuadrat tambah 1. Ya ini hitung. Ini kuadrat ditambah 1. Oke? Profesor, ngikuti? Tapi nggak paham. Oh. Kemudian tadi ini. Ini kan tadi udah. X I min 1 apa? XI sama dengan ini. XI min 1 berarti 1 ditambah 2 kali I min 1. Betul? Ya. Diganti aja I-nya dengan I min 1. Ya ininya ganti I min 1. Nah saya lakukan ini. XI min 1 diganti 1 ditambah 2 kali I min 1 per N. Yang bawah barusan. Kuadratkan. Ini kuadratkan. Jadi ini. Percaya aja adalah. Ngitungnya males. Gak kebayang di kepala. Bisa dibayangkan tapi panjang. Ini kuadratkan lagi. Disusun-susun. Pokoknya jadi ini. Disederhanakan jadilah ini. Gitu ya. Nanti harus ngitung kalian yang kayak gini. Dengan fungsi yang lain. Gampang kan ya. Gampang cuma panjang aja kan. Nggak susah gitu. Jangan ditangkap. Aduh rumit ini. Ah itu mah hitungannya yang rumit. Konsepnya malah ini gampang. Gitu. Nah saya punya. Saya ingatkan dulu ini. Kalau saya pause. Nah ini jalan. Kalau gitu. Oke. Nah. Saya ingatkan kalau saya punya fungsi H lebih kecil dari fungsi L gitu. Maka limitnya. Limit apa aja? X menuju apa aja. Dari H bisa sama ya. Dari L. Meskipun tadinya lebih kecil. Apalagi kalau tadinya gini. Hasil limitnya bisa sama. Tapi masih lebih kecil juga gini. Nah kita lihat di sini. Tadi kan di depan udah. Oh udah dihapus lagi. Berapapun N-nya. Mau N-nya semiliar. Mau N-nya setriliun gitu membagi ininya. Selalu SN ini. Lebih kecil dari L ya. Ini. Untuk semua N berapapun. Saya tarik limitnya kalau N menuju tak hingga. Limit N menuju tak hingga dari ini. Lebih kecil sama dengan. Hati-hati limitnya. Dari limit ini. Ini kan konstanta L tuh kan. Kan L tuh luas di bawah kurva. Ya satu nilai. Mau dilimitkan, dilamatkan, diapakan juga ya L nilainya. Sedangkan limit SN kita hitung dari sini. Ini kan SN-nya. Ini 0, ini 0. 32/3. Simpan. Ini simpan. Biarkan dulu ya. Sekarang pindah. Ntar ini mau saya hapus. Yang atasnya. Pakai save. Ini simpan dulu. Sekarang saya mau melakukan
hal yang sama, tapi pakai persegi panjang kanan. Jadi fungsinya sama, intervalnya sama, kemudian luasnya misalkan L, buat partisi, oh ini kecepatan ngomongnya, buat partisi sama partisinya, ya. Kemudian delta X-nya sama, ngapain ngajarin yang sama? Nah di sini beda. Nah ini sama XI-nya. Perhatikan lagi subinterval yang ke I. Nah, sekarang bikin persegi panjang, ditentukan ujung kanannya. Jadi lebih tinggi dari si kurva. Ya, pakai ujung kanannya. Luasnya berapa? Fxi kali delta X. Kalau yang sebelumnya, Fxi min 1 kali delta X. Sekarang pakai ujung kanannya. Oh ya, saya sekarang notasinya pakai T. Kalau yang tadi pakai S kan, SN, sekarang TN. Delta itu kalau baru satu bagian aja, seluruhnya nanti namakan TN. Oke? Kemudian pembuatan seperti ini dilakukan di semua subinterval. Oke, kita hitung luas yang hijau lagi. Bedanya dengan tadi ini, interval pertama ininya fx1 kali delta x. Kalau yang tadi mulai fx0. Kalau ini mulai fx1. Yang kanannya nanti fxn karena ujung kanannya. Gitu. Dinotasikan sigma. Masukkan fungsinya tadi x kuadrat plus 1 menjadi ini xi kuadrat plus 1. Xi-nya diganti tadi di depan, xi-nya mana mundur. Ini xi-nya ini. Oke. Mana? Xi-nya diganti ini. Hitung-hitung kayak tadi ini dikuadratkan. Oh ya, saya detailkan tadi belum didetailkan ini. Kenapa jadi ini? Sigmanya kok hilang? Saya jelaskan yang ini. Sigma n sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai n, dari 2 berapa? Enggak, sigma 1 berapa kemarin? Hah? N. Jadi ini 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai n, sama dengan 2n. Ini, 2n. Ini yang 4i per n. Sigma 4i per n. 4i per n. Itu karena yang jalan indeksnya i ya. Ini i sama dengan 1 sampai n. Yang bukan, yang gak ada i-nya bisa dikeluarkan. Dan ini menjadi ada di depan kemarin yang kuliah online hari Rabu. Ini menjadi n tambah 1 per 2 gitu ya. Itu lihat di depan lagi yang sigma i kuadrat sama sigma i pangkat 3 harus hafal. Nah, satu-satu sigma i kuadrat jadi ini. Tadi yang sebelumnya nggak saya jelaskan tapi sama aja gini. Oke, ini disederhanakan jadi ini. Balik ke gambarnya. Aduh, kenapa jadi serak ya? Apa nyawa mau terbang nih? TN sama L besar mana? Besar TN ini tuh, lihat ada boroknya tuh sedikit-sedikit gitu ya. Nah, TN selalu lebih besar dari L. Berapapun N-nya, mau N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3, TN tuh lebih besar dari L. Limitkan N menuju tak hingga. Jadi kalau dilimitkan ini bisa sama dengan. Yang ini tetap L, karena L tuh luas di bawah kurva, satu nilai aja. Yang ini kita lihat dari sini, limitnya ini. Oke. Lihat simpenan kita tadi.
Mana? Ini simpenannya. L lebih besar dari 32/3. Yang barusan L lebih kecil. Jadi digabungkan. Ternyata kalau gini L-nya persis ini, betul? Ya, L di antara dua bilangan yang sama, ya sama dengan bilangan itu. Jadi kita lihat pakai jumlah Riemann kiri atau jumlah Riemann kanan, hasilnya sama-sama aja 32/3. Kalau N-nya menuju tak hingga. Gitu. Jadi kita sudah menghitung luas di bawah kurva, bukan hampiran lagi. Betul-betul nilai eksaknya didapat. Kalau selama masih SN atau TN, itu hampiran. Setelah dilimitkan, sama aja mau yang TN mau yang SN, hasilnya akan sama aja. Bisa diresapi? Jangan terjebak hitungannya, tapi diresapi konsepnya. Nah, ya hitungannya juga perlu ya, kalau ujian kan harus ngitung. Kalau sekarang saya pakai jumlah Riemann tengah, sama juga nggak hasilnya? Akan sama, betul nggak? Karena kalau jumlah Riemann tengah, tingginya tuh di antara yang kiri dan kanan kan? Tinggi persegi panjangnya. Oke. Nah, ini idenya memunculkan yang namanya konsep jumlah Riemann. Sebentar. Oke, saya ikuti aja dulu. Jadi, dari hitungan luas dengan metode left Riemann sum atau jumlah Riemann kiri atau jumlah Riemann kanan, terlihat hasilnya tidak bergantung pada titik wakil yang dipakai membentuk tinggi persegi panjang. Mau pakai tingginya ujung kiri ataupun ujung kanan, sama aja. Nah, secara umum konsepnya, maka penentu tinggi persegi panjangnya boleh pakai ujung kiri, boleh pakai ujung kanan, boleh pakai yang mana aja. Boleh pakai tengah-tengahnya, boleh pakai yang agak, ini gedein dulu ya. Gede-gedein ini susah, mendingan di crop. Masukin sini. Nah, ini kan gampang gedeinnya. Gampang mana? Susah juga ya. Susah ya. Oke. Jadi untuk konsep yang lebih umum, nanti di setiap subinterval penentu tingginya boleh pakai ujung kiri kayak ini. Segi panjangnya. Boleh juga interval yang berikutnya penentunya titik yang ini nih. Nah, titik yang ini penentu tingginya. Jadi di setiap subinterval boleh beda-beda penentu tingginya. Interval yang ini saya pilih ini untuk menentukan tingginya. Nah, untuk itu penentu tingginya persegi panjang ini dinamakan titik wakil. Disimbolkan dengan ini, XI garis. Jadi kalau yang digambar ini X1 garis di interval pertama itu sama dengan si X0. Saya kasih warna hijau aja ya. Ini. Di interval yang kedua penentunya ini. Ini namanya si X2 garis. Jadi luas persegi panjangnya itu F X2 garis kali delta X gitu ya. Terus secara umum di yang ke I FXI garis kali delta X. Garis ini nggak ada hubungan dengan rata-rata di statistik ya. Ya simbol aja. Karena Purcell pakainya itu ya saya ikuti. Tuh ya. Buku lain ada yang pakainya alpha I gitu. Sekedar simbol aja. Pokoknya wakil yang menentukan tinggi persegi panjang. Oke. Lanjut lagi. Nah, meskipun titik wakilnya boleh dipilih di sini bebas yang manapun, tapi untuk kemudahan hitungan biasanya pakai yang kiri atau yang kanannya aja.
Kalau kita milih ngacak kayak ini, susah dihitungannya. Nah, ini kalian kerjakan sendiri. Boleh pakai metode Riemann kiri, boleh pakai yang kanan. Buat latihan, nggak akan saya cek ini ya. Ini mengulang yang tadi. Tomo pakai dua-duanya. Ini pakai Riemann kiri juga Riemann kanan. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan yang namanya konsep jumlah Riemann kanan. Yang nantinya mengantarkan kita ke pengertian integral. Integral tentu. Ini sayang nih yang menemukan, entah orang mana nih, Austria atau Swiss atau Prancis yang namanya gini. Coba kalau di Jawa Barat yang menemukannya pasti namanya si Eman. Jumlah Eman gitu ya. Eman tuh nama orang di Sunda itu. Si Eman. Nah, konsepnya gini, sekarang diperumum, tadi spesial gitu ya. Perhatikan fungsi f yang terdefinisi pada interval tutup AB. Di sini sekarang f-nya mau continue boleh, mau nggak continue boleh, mau punya turunan boleh, mau nggak punya turunan boleh, mau fungsinya potong-potong boleh, bebas ya. Pokoknya fungsi darah definisinya interval tutup AB. Kemudian kita buat partisi sepanjang AB. Artinya kalau dibuat partisi itu dibagi-bagi menjadi N bagian. Nah, sekarang konsep yang lebih umum, lebarnya tidak perlu sama ini. Saya crop dulu untuk menjelaskan. Nah, ini yang fungsinya sebenarnya di sini, bawah hanya untuk keterangan aja supaya nggak numpuk tulisnya. Jadi saya bagi-bagi ini atas N bagian. Namakan ini X0, labelnya ada di bawah sini. X1, X2, X3, X4. Nggak perlu sama lebar. Ya, nggak perlu sama lebar. Memang nanti di soal kita ngitung dibikin sama lebar. Tapi konsepnya nggak harus, nggak wajib sama lebar. Sama lebar boleh, beda-beda juga boleh. Nah, kalau tadi sama lebar, kita dapat delta X-nya sama dengan B min A per N gitu ya, kalau dibagi N bagian. Kalau sekarang jadi nggak bisa. Jadi kalau tadi mah ininya seragam namanya delta X. Sekarang karena beda-beda namanya menjadi ini lebarnya delta X1, lebar ini. Ini delta X2, delta X3, dan seterusnya. Kalau N bagian ya nanti ini delta XN gitu ya. Yang terakhir. Oke? Diikuti proses tadi. Setelah membuat partisi, kemudian kita mau bikin persegi panjang. Persegi panjangnya boleh pakai ujung kirinya, boleh pakai ujung kanannya, boleh pakai sembarang titik yang manapun di dalam subintervalnya. Nah, konsep jumlah Riemann itu mengambil titiknya boleh sembarang. Ini, saya kopikan lagi. Setelah dibikin partisi yang nggak perlu sama lebar, kita pilih ini wakil-wakil ini. Ini X1 garis gitu ya. Dinamakan X1 garis itu wakil di interval pertama. Wakil buat apa? Nanti buat bikin ini persegi panjang. Nah, gitu. Ditentukan nilai fungsi di titik wakil. Interval kedua, saya pilih wakilnya ini. Subinterval ketiga, wakilnya ini. Yang keempat ini. Yang kelima, saya pakai ujung kanannya. Yang keenam, pakai yang ini. Gitu. Dan seterusnya ya. Untuk bikin persegi panjang. Sudah dipilih wakil-wakilnya, bikin ini persegi panjang. Tingginya ditentukan si titik wakil. Oke,
Tinggi ini dalam tanda petik, kenapa? Karena bisa negatif. Kalau yang ini kan negatif nilainya. Jangan dipedulikan, memang jumlah Riemann bisa negatif nanti. Nah, yang dimaksud jumlah Riemann dari fungsi f atas partisi P tadi, notasinya RP itu ya, P cantik. Ini pasti perempuan, nggak mungkin cantik laki-laki. Tapi bisa juga ya, di Thailand kan banyak laki-laki cantik. Kita yang wajar-wajar aja karena di kuliah. Kalau nggak di kuliah mungkin boleh aja ya. Nggak boleh juga. Nah. RP notasinya jumlah Riemann tuh RP. Kalau nggak bisa nulis yang cantik ya tulis aja RP. Saya biasa nulisnya gitu. Cuma R-nya yang besar. Itu adalah tinggal ngitung luasan ini. Luas yang biru. Jadi interval yang pertama nilai fungsi di titik wakil yang pertama kali delta X1. Saya tulis di sini ya. F X1 garis kali delta X1. Ditambah interval yang kedua. Jangan pedulikan negatifnya, biarin aja negatif. Pokoknya nilai fungsi di wakil yang kedua. Kali delta X2. Yang ketiga dan seterusnya sampai yang ke N. Nilai fungsi di titik Xn, wakil Xn. Kali lebarnya delta Xn. Ya. Nah, ini namanya jumlah Riemann. Dinotasikan pakai sigma jadi ini. Ini kan Fx1 garis delta X1. Fx2 garis delta X2. Ya. Kenapa ke sana? Oh, ke toilet. Tapi nggak usah diantar ya. Cowok diantar ngapain? Oke? Ini namanya jumlah Riemann. Nah, sekarang kita ngitung jumlah Riemann-nya. Oke. Oh ya, sebelum ngitung contoh dulu, perhatikan bahwa jumlah Riemann ini berarti nilainya bergantung pada N-nya ya. N-nya 5 sama N-nya 10 sama N-nya 3 beda-beda tentu hasilnya. Persegi panjangnya juga beda-beda kan. Kemudian bergantung juga pada delta X-nya ini. Kalau delta X-nya diubah-ubah ya ini akan berubah. Bergantung juga pada titik wakilnya. Gitu ya. Jadi ini bergantung pada banyaknya subinterval, kemudian lebar tiap subinterval dan titik wakil yang digunakan. Karena titik wakilnya bisa milih sama kita. Kalau gitu nanti jawaban si A dengan si B jumlah Riemann bisa beda-beda. Nggak apa-apa. Jumlah Riemann tuh nilainya nggak tunggal. Bisa tak hingga buah banyaknya gitu jumlah Riemann nilainya. Kemudian jumlah Riemann bisa bernilai negatif. Bukan bisa. Dapat bernilai negatif. Kenapa? Kan ini nilai fungsinya bisa negatif. Ya. Jadi jumlah Riemann bisa negatif. Bukan, dapat negatif. Kalau bisa negatif mah untung. Dipatok ular, bisanya negatif, nggak usah ke dokter. Nah, ini mah dapat. Jumlah Riemann tidak sama dengan luas di bawah kurva. Nanti dia menjadi sama dengan luas di bawah kurva kalau ini N-nya menuju tak hingga kayak yang di depan tadi dilimitkan. Ya. Jadi ingat-ingat jumlah Riemann bukan integral ya. Nanti di belakang ada integral, jangan dinyatakan disamakan gitu. Jumlah Riemann mah ya ginian aja. Luas persegi panjang tapi bisa negatif. Contoh. Tentukan sebuah jumlah Riemann dari ini. Nah, kalau ada soal kayak gini, N-nya berapa?
Sasukanya nggak ditentukan di soal. Ya. Wakilnya yang mana? Sasukanya kita. Makanya suka-suka kurikulum merdeka. Kan di SMA sekarang kurikulum merdeka bebas-bebas aja ya. Begitu masuk universitas jadi susah. Gara-gara kurikulum itu. Oke, kita hitung. Jadi saya punya fungsi, nggak perlu tahu gambarnya. Saya hanya ilustrasi aja ini juga. Ilustrasi aja. Dari 1 sampai 5. Fungsinya ini harusnya polinom ya. Tapi saya gambar sembarangan aja lah. Nggak tahu naik, nggak tahu turun. Pokoknya ini fungsinya. Y sama dengan fx. Gitu? Tadi yang dilakukan apa? Membagi partisi. Nah, N-nya berapa? Nggak dibilang. Pilih aja N-nya 2 ya. Ngapain banyak-banyak? Nanti ngitungnya panjang. Kalau perlu pilih N-nya 1. Tapi kalau 1 mah pelit. Aduh, pelit pisan tuh mah ya. Manusia paling pelit di dunia. Meni N-nya 1. Udahlah pilih N-nya 2. Ambil N sama dengan 2. Jadi dibagi 2 subinterval. Nggak perlu sama lebar. Ya udah saya bikin ini. X0-nya sih pasti ujung kiri. X1-nya saya ambil aja angka 2 di sini X1. X0, X1, ini X2. Jadi saya punya delta X1 ini 1, delta X2 apa? Ini 2 berarti 3 ya. 5 kurangi 2. Ini delta X2. Gitu. Kuis mau nggak ngitung kayak gini ya? Tapi N-nya minimal 100. Hah? Tinggal ngitung doang. Nggak boleh pakai kalkulator. Setelah itu langkahnya apa tadi? Pilih wakil untuk bikin persegi panjang. Saya pilih wakil. Di interval yang pertama saya pilih wakil ujung kirinya. Jadi interval yang pertama wakilnya sama dengan 1 saya pilih. Interval yang kedua pilih tengahnya. Susah tengahnya. Pilih aja angka 3 ya. 3 boleh. 5 boleh. 4 boleh. 2,5 boleh. Saya pilih 3 aja. Setelah itu ngapain? Maka jumlah Riemann rupiah yang lagi terpuruk terhadap dolar ya. Iya habis rupiah tuh gimana Rp jadinya terpuruk. Oke, kalau di sini kita enggak. Jumlah Riemann adalah nilai fungsi di titik wakil kali lebarnya. Nggak peduli positif negatifnya ya. Jadi jangan diartikan harus luas. Kan luas harus positif. Jumlah Riemann itu luas dalam tanda petik. Bisa negatif nilainya. Tambah interval yang kedua. Nilai fungsi di wakil kedua delta X2. Udah gitu aja. Saya pilih N-nya cuma 2, ya udah cuma ada 2 suku. Jadi F berapa tadi? F. Sorry. Oh ya, X1 garis berapa tadi ya? 1. Delta X1-nya tadi 1. Wakil yang kedua 3 kali 3. Gitu ya. Serba 3. Pokoknya 3 itu angka yang paling bagus di dunia. Hah? Kenapa demikian? Sebentar lagi dilihat. Nanti di halaman berikutnya. Ya udah, ini masukkan fungsinya tadi apa? X pangkat 3 tambah 2X. 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 gitu kan? 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 kali 1 sama dengan sekian. Udah itu jumlah Riemann-nya.
Tiap orang ngitung bisa beda-beda. Karena N-nya bisa beda-beda, titik wakilnya bisa beda-beda, delta X-nya bisa beda-beda. Pokoknya jangan dilupakan 3 itu angka yang sangat sakti. Oke. Kalau 4 sial ya. Kenapa 4 sial? Tahu nggak? Oke, paham nggak ini? Cuma gituan gitu ya. Memang cuma gituan. Yang susah mah ginyonya. Gituan mah gampang. Nah. Satu lagi contohnya. Kalau ke crop biarin aja gambarnya. Udah mah gampang gini, salah lagi gimana ya? Tentukan sebuah jumlah Riemann dari fungsi ini sepanjang interval ini. Nah, kalau sekarang di soalnya ditentukan N-nya harus 6. Titik wakilnya harus dan sama lebar 6 tuh. Kalau 6 bisa-bisa lebarnya beda-beda. Tapi ini harus sama lebar. Titik wakilnya ujung kanan setiap subinterval. Harus ujung kanannya. Jadi kalau gini dijawab oleh siapapun hasilnya akan sama. Coba kita jawab lagi. Ini kembali. Gambar fungsinya nggak perlu tahu. Saya hanya ilustrasi aja ini. Ih, kenapa ya tipis? Oh, karena ini kurang zoom. Di zoom gitu. Ujung. Oke, saya gambar aja nih. Kemudian fungsinya saya gambar merah. Saya nggak mau ngegambar fungsinya susah. Pokoknya gambar aja ini sembarang gitu ya. Dari min 1 sampai 2. Gitu. Nah, ini katanya harus dibagi 6 bagian. Jadi delta X-nya berapa? 2 dikurangi min 1 kan lebarnya subinterval bagi 6. Setengah mah di sini aja nulisnya pendek. Setengah. Jadi delta X-nya setengah. Jadi ini harus dibagi 6. Ini X0, ini X1-nya berapa? Min setengah. Jawab sendiri, ngomong sendiri. X2-nya berapa? 0. Bentar, nggak keburu atuh, jangan cepet-cepet. X5-nya? 1,5. Oke. Delta X-nya seragam tadi, 1/6. Delta X. Nggak usah pakai delta X1, delta X2, delta X3. Seragam semua delta X saja. Udah, maka jumlah Riemann tinggal F. Wakilnya dulu. Nggak bisa. Wakilnya mana? Hijau wakilnya. Titik wakil ujung kanan. Berarti X1 garis berapa? Setengah. Matanya yang salah itu. Setengah. Atau udah jangan ditulis lah. Jadi aja salah gara-gara ditulis. X1 garis berapa? Interval ke-1 ujung kanannya jadi berapa? Ya berapa minta angkanya? Min setengah. X2 garis 0 sampai yang ke-6 2 ya. Nah, baru kita bisa ngitung jumlah Riemann. Riemann sama dengan F X0 delta X aja ya, nggak usah pakai 1. Kan semua seragam. F X1 garis, sorry bukan X0. Delta X aja. Wakil yang kedua delta X sampai yang ke-6. Titik-titik F apa?
berapa? 6 garis delta X ya. Ada 6 suku. Udah tinggal masukin aja nilainya. X 0 garis berapa tadi? Min setengah. Delta X-nya tadi setengah. Fx 1 garis berarti F 0. Delta X-nya setengah terus. F setengah ya. Hah? Apa? X0 yang paling kiri. Paling kiri apa? Min 1 X0. Nggak mau. Nggak mau. Ini F berapa? Oh iya. Nah, bener kan? Saya bener ya? Kan ujung kanannya itu udah ditulis tadi, makanya nulis ini dulu. Ujung kanannya. Bukan X0 di sini ya. Salah lagi. Salah ya. Kalau wakil-wakil sesuai nomor intervalnya. Oh ya, kalau gitu memang salah. X6 garis ya. Nggak ada X0 garis, nggak ada. Interval ke-1 wakilnya X1 garis. Tinggal masukin ke fungsinya ya. Fungsinya kan diberikan X kuadrat tambah 1. Ya udah. Min setengah kuadrat tambah 1 kali setengah. Ditambah titik. Yang terakhir apa? 2 kuadrat ditambah 1 kali setengah. Beres? Berarti kalau kita ambilnya yang kiri, nilainya dari X0. Betul, iya. X0 sampai X0 lagi. Kalau pakai kiri berarti X1 garisnya itu sama dengan X0 ya. Ya. Gitu. Sampai X5. Sampai X5. Sampai 5 setengah ya. Enggak, sampai X6 garis. Ya X6 garis itu X5 ya. Paham jumlah Riemann? Harus meresapi ini baru ngerti yang integralnya nanti. Jumlah Riemann tuh hanya persegi panjang aja, cuma tingginya bisa negatif. Silalahi, paham? Kamu mah tapi nggak bisa bahasa Batak ya? Silaka. Balik ke sini. Lihat angka 3 mah. Mantap ini. Nggak kelihatan. Ini asli di foto sama saya. Ditempelin di situ. Dulu mah rada panjang rambut saya. Acak-acakan lihat yang di sini muter gitu. Susah disisir. Dikabulkan Tuhan. Oke, kita lihat. Gini. Misalkan fungsi f terdefinisi pada interval AB tutup. Boleh continue, pokoknya kalau nggak dibilang syaratnya, mau continue, mau enggak, mau punya turunan, mau patah-patah, mau limit kiri, limit kanan di titik-titiknya, ada, nggak ada, terserah gitu ya. Nah. Kemudian, P, cantik, delta XI, dan wakil seperti tadi. Jadi bikin partisi, bagi subinterval, nggak perlu sama lebar. Meskipun nanti di hitungan kita selalu bikin sama lebar supaya gampang. Tapi konsepnya nggak perlu sama lebar. Pilih wakil-wakil di tiap subinterval, bikin persegi panjang. Hitung ini jumlah Riemann, ini yang ini. Tanpa limit itu jumlah Riemann ya. Ini jumlah Riemann yang tadi nih. Nah, ini kan jumlah Riemann. Nilai fungsi di titik wakil kali lebar intervalnya. Jumlah Riemann ini, kemudian sebelum ke limitnya, saya jelaskan dulu ini ada istilah norm P bacanya. Norm P itu adalah, saya jelaskan di sini aja. Norm P. Jadi ini interval AB. Katakan ambil spesifik aja lah.
2 sampai 10 gitu ya. Kemudian saya buat partisinya gini. Ini X0. X1-nya 2,5. X2-nya 3. Jadi berapa? X2. Kemudian X berikutnya ini ambil 8. Ini ambil 9,5. Skalanya nggak cocok ya. Biarin aja. X4, ini X5. Katakan 5 subinterval. Nah, yang dimaksud norm P itu adalah panjang dari subinterval yang paling lebar. Jadi berapa? Ini lebarnya berapa? Setengah. Yang ini setengah juga. Yang ini 5,5. 1,5. Iya betul. Ini 9,5. Ini setengah juga ya. Nah, norm P ini adalah lebar dari subinterval yang paling panjang. Berapa jadinya? 5 ya. Gitu. Jadi norm P itu panjang dari subinterval yang paling lebar. Salah. Lebar dari subinterval yang paling panjang. Salah. Panjang dari subinterval yang paling panjang. Ya pokoknya begitulah. Oh, lebih tepat ukuran dari subinterval yang paling lebar. Ukuran dari subinterval yang paling panjang. Atau paling lebar. Oke? Nah, kalau norm P menuju 0, dilimitkan norm P menuju 0 dari jumlah Riemann, ini hasilnya dinamakan integral tentu dari A sampai B. Simbolnya ini. Jadi integral tentu dengan integral anti turunan yang kemarin beda sama sekali. Nggak ada hubungannya. Meskipun nanti ternyata konsep ini ada hubungannya dengan anti turunan nanti di belakang. Ya. Limit dari jumlah Riemann untuk norm P menuju 0 itu namanya integral tentu. Tapi ini nggak akan bisa dihitung. Gimana ngitung limit norm P menuju 0? Jangankan manusia, setan juga belum tentu bisa ngitung ini. Gitu ya. Nah, jadi kita cari cara supaya bisa dihitung. Untuk itu perlu memahami dua ini dulu. Saya crop lagi. Tinggal 3 halaman lagi kuliah kita. Tapi harus serba pelan-pelan karena banyak. Susah ya ngepasin. Gini. Kalau norm P menuju 0, ingat tadi norm P itu subinterval yang paling lebar. Ukuran dari subinterval yang paling panjang. Kalau norm P menuju 0, N-nya pasti banyak sekali, betul? Kalau yang paling lebar aja menuju 0, ya yang lain-lain pasti lebih kecil. Berarti N-nya besar sekali kan? Betul? Nah, oke, betul. Jangan curiga dengan nada saya. Nah, gini. Jadi kalau norm P menuju 0, maka N-nya menuju tak hingga. Betul sekali 3. Nah, sekarang kalau N-nya menuju tak hingga, maka norm P-nya menuju 0. Betul nggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Kalau enggak itu berikan contoh yang dimana dia enggak betul. Maka. Hah? Kalau N-nya menuju tak hingga, jadi membaginya menuju tak hingga subintervalnya.
maka norm P-nya menuju 0. Betul ya? Profesor, betul nggak? Profesor salah. Tadi profesor di kelas MIPA juga salah. Coba, kalau salah kan saya harus kasih contoh kan? Nih, saya kasih contoh. Yang ini nggak benar nih. Nih, intervalnya 0 sampai berapa? 1 lah. Saya bagi. Ini X0. Tengah-tengahnya X1. Tengahnya ini lagi X2. Dibagi lagi X3. Setengahnya lagi X4. Setengahnya lagi X5. Aduh, udah susah ngebaginya. Kita perbesar pakai mikroskop elektron. Aduh, hilang malah. Hilanglah dia. Kemana ya? Hilang dia. Nah, ini. Setengahnya lagi itu baru X6. Nah, ini kalau dibagi terus kan tak hingga N-nya, betul? N-nya menuju tak hingga, norm P-nya berapa? Setengah, nggak menuju 0. Ditipu ya. Ya, dulu saya juga ditipu dosen saya, sekarang yang nipu gitu. Nggak nipu, supaya kritis aja, supaya paham ya. Nah, jadi norm P menuju 0, betul N menuju tak hingga, tapi kalau N menuju tak hingga, belum tentu ini. Kapan bisa berlaku sebaliknya? Kalau apa? Kapan ini ekuivalen, jadi berlaku juga kebalikannya? Enggak, pengennya N menuju tak hingga mengakibatkan norm P juga menuju 0. Itu akan terjadi kalau bagaimana? Kalau delta X-nya sama semua ya. Kalau ini saya bagi N-nya menuju tak hingga dan sama lebar, maka norm P-nya juga menuju 0. Nah, jadi bila di atas salah, kapan ini? Ya jawabnya bila delta X-nya sama ya, seragam. Kalau seragam membaginya, maka N-nya menuju tak hingga juga norm P-nya menuju 0. Sehingga ini sama aja gitu, ekuivalen. Nah, kalau N-nya delta X-nya seragam atau sama lebar, maka integral ini boleh saya ngitungnya pakai ini, nggak pakai yang atas. Karena norm P menuju 0 tuh nggak ada, nggak bisa ngitungnya gimana. Kalau ini bisa pakai Riemann kiri atau Riemann kanan, kita kan udah ngitung di awal. Ya, ininya wakilnya kiri atau kanan pilihnya. Deltanya seragam. Begitu ceritanya. Jadi gimana ngitung integral? Ya harus ngitung ini. Atau capek? Iya capek buat ujian. Lanjut lagi sebelum ke contoh. Sebentar lagi contoh jadi nyata udah. Tinggal 2 halaman kita kuliah. Ya. Waktu masih panjang. Wah, travelnya nggak ada yang jam ini ya. Nggak ada yang jam 12.20 gitu. Ini dulu. Interpretasinya dulu. Secara geometri gambar gitu ya. Maka integral ini integral kan limit jumlah Riemann kan? Yang di awal udah kita hitung pakai jumlah Riemann kiri dan jumlah Riemann kanan. Hasilnya wakilnya yang mana aja sama ya. Jadi secara geometri integral tentu itu menyatakan kalau fungsinya positif, dia luas yang di atasan sini. Kalau negatif menjadi minus luas. Kenapa jadi minus luas? Karena bagian ininya negatif kan? Nilai fungsinya. Jadi kalau ada fungsi yang positif, negatif, positif, maka integral ini menyatakan luas daerah yang di atas sumbu X dikurangi yang di bawah sumbu X. Soalnya kalau luas itu sebenarnya positif ya.
Nggak ada luas rumah saya minus 50 meter persegi itu. Oh, ke dalam tanah gitu. Hah? Oh iya, itu minus ya. Tingginya minus ya. Kemudian tidak semua integral ada. Kenapa? Karena integral ini kan limit. Limit kan nggak selalu ada. Contohnya fungsi ini. Kalau kalian bikin jumlah Riemannnya dilimitkan, nggak ada. Ini saya nggak mau ngitung sekarang, percaya aja. Karena misinya hanya menyampaikan bahwa integral tentu nggak selalu ada hasilnya. Ya. Nah, yang biru ini adalah rumus yang menjamin supaya integralnya selalu ada. Gitu ya. Sama dengan waktu maksimum minimum. Kalau fungsinya continue di interval tutup AB, pasti punya maksimum, punya minimum. Nah, ini sama integral. Kalau F terbatas, saya jelaskan dulu terbatas. Supaya paham. Ini, kalau Fx terbatas itu artinya nilai mutlaknya selalu kecil dari sebuah bilangan M. Contoh, Fx sama dengan sin X. Nah, mutlak Fx kan selalu kecil dari, sorry, ini masukin ya. 1, betul? Mau kecil juga boleh. Tapi nulis gini jadi Fx terbatas. Boleh juga saya nulisnya gini. 5 betul juga kan? Nah, jadi Fx terbatas. Jadi M-nya itu nggak harus yang paling mepet ini. Yang lebih gedean juga boleh. Pokoknya semua X, Fx-nya nggak lebih dari sebuah bilangan. Yang kedua, saya punya Gx sama dengan akar X. Terbatas nggak? Artinya Gx selalu lebih kecil dari sebuah bilangan nggak? Enggak ya? Enggak ini. Ini tidak ada. Jadi Gx tidak terbatas. 3. Belum juga selesai nulis, kalian udah jawab. Terbatas nggak ini? Hah? Enggak, ini dari definisinya dibatasi ini. Terbatas nggak? Karena apa? Hx selalu lebih kecil dari 150 boleh? Boleh. Ini dinamakan batas atas. Batas atas tuh nggak tunggal. Pokoknya dia nggak lebih dari ini itu. Mau 5 boleh. Mau 21 boleh. Gitu ya. Nah, itu pengertian terbatas. Kalau sebuah fungsi terbatas dan kontinu pada interval tutup AB, kecuali pada sejumlah berhingga titik. Jadi maksudnya F-nya harus terbatas, boleh nggak kontinu, tapi titik diskontinunya harus terbatas. Titik diskontinunya 10 titik boleh, 1000 titik boleh diskontinunya, 1.000.000.000 titik boleh diskontinunya. Asal diskontinunya berhingga aja. Nggak boleh titik diskontinunya tak hingga titik. Nggak boleh itu ya. Nah, kalau titik diskontinunya berhingga dan fungsinya terbatas, integral ini pasti ada. Jangan nyuruh saya bahas buktinya ya. Udah lupa saya membuktikan yang kayak gini, rumit. Gini. Oke, percaya aja. Nah, dari situ kita punya rumus-rumus ini yang buktinya yang hijau kalian bisa lihat satu persatu, yang enggak hijau itu bisa dilihat juga di buku Purcell kalau tertarik buktinya ya. Saya akan buktikan satu buah aja ini. Pelit saya hari ini, hanya satu aja. Tadi kelas MIPA juga dikasih satu aja yang ini.
Kita buktikan. Bukti-buktinya nggak penting buat kalian, makainya yang penting. Oke, ini kita lihat. Kalian nggak boleh ngitung ini pakai rumus SMA. Jadi apa? Integral 1 dx kan x ya. Masukkan batasnya B, A sama dengan B dikurangi A gitu, nggak boleh. Kalau gitu nilainya 0. Minus bahkan. Udah dibilang nggak boleh. Nanti setelah ada teoremanya baru boleh. Jadi gimana sekarang? Ngitung ini. Harus pakai limit jumlah Riemann ini. Kita akan ngitung pakai ini. Tapi tidak sepanjang yang di depan. Karena ini lebih simpel. Di sini fx-nya berapa? 1, betul? Ini tadi kita lihat ini. Integral ini f-nya yang di sini. Kemudian untuk menghitung yang ini saya harus bikin partisi, menentukan delta x-nya, menentukan titik wakil, menghitung jumlah Riemann, dilimitkan. Nah, supaya boleh pakai rumus yang di bawah, saya bikin delta x-nya seragam. Kalau nggak seragam harus pakai ini, nggak tahu cara ngitungnya. Jadi ini intervalnya ada interval fungsinya, gambar aja dengan fungsinya udah gampang. Katakan nih A aja boleh negatif ya. Ini supaya nggak saling silang aja saya gambar di positif. Fungsinya selalu bernilai 1. Misalnya 1 di sini. Ini fungsinya di sini 1. Di sini juga 1. Di sini juga 1 semua. Fx-nya 1 konstan. Fx sama dengan 1. Nah, saya bagi interval AB. Buat, nggak mau merah. Bentar, penghapus ya. Buat partisi. Yang pasti X0-nya harus A kan ya. Ujung kiri. Kemudian X1, X2, titik-titik, Xn sama dengan B. Lebar seragam. Jadi ini X0 ini X1 X2 enggak seragam kalau ini mah. Nah, harus sama lebar ya. Sampai Xn sama dengan B. Kemudian langkahnya apa? Delta X-nya dulu. Delta X-nya berapa? B min A dibagi N kan? Pilih wakil kan? Pilih wakil. Wakilnya saya pilih ujung-ujung kirinya. Ini di interval 2, interval 3. Jadi pilih pilih atau tentukan wakil-wakil X1 garis ujung kirinya. Berapa itu? A ya. X2 garis. Ya nggak tahu, AB-nya kan belum tahu angkanya. Tapi sama dengan X1 ujung kirinya kan. Sampai yang terakhir ujung kirinya apa? B1. Xn-1 bukan B. Yang di kiri B kan ujung kirinya ini. Bentuk jumlah Riemann adalah Fx1 garis kali delta X ya. Tambah Fx2 garis kali delta X. Tambah titik-titik, tambah Fxn garis delta X. Gitu. Cuma panjang aja ya, bikin jenuh dan bikin ngantuk. Nah. Ini berapa? Kan Fx-nya 1. Ya selalu 1. 1 kali delta X, betul?
Ditambah 1 kali delta X. Sama dengan N kali delta X, betul? Masukkan delta X ini. N kali B min A per N. Sama dengan B min A. Nah, integral dari AB 1 dx sama dengan limit N mendekati tak hingga dari jumlah Riemann, kan? Limit N mendekati tak hingga dari B kurang A. Ya ini kan konstanta. Limit konstanta ya dia sendiri, kan? Dapatlah rumus yang pertama. Allahu Akbar. Oke? Begitu. Satu-satu kalian buktikan ini. Ini kenapa? Nah ini rumus aja yang perlu untuk pakai. Kalau batasnya dibalik, AB sekarang BA, dia jadi minusnya. Kalau dilihat di buktinya karena delta X yang di sini sama delta X yang di sini saling berlawanan. Itu dari A ke B ngebaginya, ini dari B ke A. Jadi delta X-nya negatif semua. Integralnya jadi minusnya. Oke? Yang ini saya pikir jelas. Kalau di satu titik. Kalau dia satu titik delta X-nya 0 semua. A-nya A, B-nya juga A. Dibagi 1000, N-nya dibagi 1000 juga tetap aja delta X-nya 0 semua. Jadi nanti jumlah Riemann-nya 0, limit jumlah Riemann-nya 0. Nah yang ini saya harus beri catatan. C-nya itu nggak harus di antara AB ya. Boleh terjadi gini. Ini A, ini B, C-nya ada di sini gitu. Boleh. Integral dari AB bisa kita pecah AC ditambah CB. Yang penting ininya sama. Dan fungsinya harus terdefinisi pada interval yang memuat A, B, dan C. Tentunya harus ada itu nilai fungsinya. Jadi ini rumus pemecahan ini C-nya boleh di kanan B, boleh di antara AB, boleh di kiri A. Oke, yang ini sebenarnya langsung. Kenapa? Kalau F kurang G, kan integral tuh limit. Maka limitnya juga kurang sama dengan. Udahlah yang lainnya. Kan ya? Nah, hari ini udah sampai situ aja kuliahnya. Jangan lama-lama. Nanti capek. Karena banyak hitungannya.